Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast Yayasan Hasina Umat Indonesia. By the way, aku tuh pernah dengar pepatah yang bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Berarti kita kenalan dulu gak sih? Boleh banget dong. Aku di sini nama aku Laina dan aku ditemenin sama Arvio. Arvio. Gue manggilnya pakai K atau Arvio aja nih. Arvio aja biar kita nggak kaku. Oke, Arvio ya. Arvio. Ngomong-ngomong soal nama nih, kalau nama gue Laina, tapi gue kadang suka dipanggil sama teman-teman gue tuh, Lena gitu. Karena Laina cepet, Lena. Kalau lu tuh punya nggak sih nama panggilan gitu? Kebetulan ada dari temen deket gue di pesantren dulu. Oh, oke. Aku tuh. Otoy. Kok berbanding terbalik banget sama nama lo? Iya, padahal nama gue Arvio udah bagus, tapi gue dipanggil Otoy karena waktu itu gue sotoy emang. Lu gue orangnya so tau di pesantren, kayak nggak tahu soal Jakarta, padahal dulu gue yang ngarang guys. Oke, berarti lu Otoy itu karena sotoy gitu. Iya, Otoy sotoy. Oke, tadi lu sempat mention nih, lo tuh dari pesantren. Lo tuh dulu pesantren berarti? Iya, gue pesantren kebetulan dari kelas 3 SD sampai kelas 8 lah. Oh, berarti berapa tahun? 4, 5, 6, 7, 5 tahun? Oh iya, 5 tahun lah kira-kira. Berarti lu masuk pesantren tuh karena kemauan lo sendiri kah? Atau dari orang tua? Atau lu ikut-ikut temen gitu? Gue masuk pesantren karena disuruh orang tua. Karena waktu itu di keluarga gue kebetulan masih minim banget sama agama. Jadi harapan orang tua gue masuk pesantren biar gue paham agama, terus juga bisa ngajarin atau paham agama mungkin buat diri gue sendiri. Oke. Terus menurut lu sendiri nih pas lu masuk pesantren itu kan pasti lo tuh dari SD mana? Islam kah atau negeri? Waktu itu SD juga Islam. SD Islam, oke. Berarti kan tapi dari SD Islam ke SD yang pesantren itu kan pasti beda banget dong. Lu pesantrennya nginep kan berarti? Iya nginep, apalagi jauh dari orang tua, terus juga ya pokoknya gitu deh. Berarti lo adaptasinya tuh susah gak waktu itu? Karena masih SD mungkin ya, kan masih pikiran kita kan masih main, masih fun gitu. Jadi kalau gue sendiri adaptasinya cepet. Berarti cepet ya, lo berarti adaptasi itu cepet. Terus lo waktu zaman adaptasi itu lo berarti gampang dapet temen nih? Gampang, karena umur segitu kan kebetulan kita masih suka main-mainnya. Jadi walaupun jauh dari orang tua mungkin kangen ada kalau pesantren. Seminggu 2 minggu ya pasti ada dong kalau pesantren. Okay. Lu tuh berarti pesantren 5 tahun kan ya? Iya, 5 tahun kira-kira lah. Oke, berarti di dalam 5 tahun itu nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada peristiwa memorable. Pasti ada tuh peristiwa yang kayak pokoknya gue nggak bakal lupain hari ini gitu. Lu pasti punya. Kebetulan kalau momen-momen seru di pesantren pastinya ada banyak dong. Apalagi gue pesantren kan dari SD sampai SMP. Momen seru mungkin waktu SD dulu kali ya gue ceritain. Oke, boleh. Waktu SD kan gue tinggal di kota Jakarta kan. Terus pindah ke Kerawang. Okay. Kebetulan waktu itu tuh masih desa banget, jadi gue kayak kaget, wah kok kayak gini. Culture shock. Iya, terus juga yang biasanya gue main gundu, tapi kok ini tanah semua, masih kali. Jadi gue kayak, wah kaget dong. Tapi gue termasuk orang yang gampang adaptasi. Bagus dong. Terus juga gue gampang berteman kan. Akhirnya di sana gue kira-kira seminggu atau 2 minggu gue udah adaptasi, gue juga ketemu teman sesama dari Jakarta. Ya, gue masih inget banget waktu seminggu awal itu gue langsung diajakin mancing ke kali. Mancing. Terus dapet gak? Dapet, karena di sana ikannya juga masih banyak mungkin ya. Gua yang anak kota belum bisa mancing ya. Mungkin diketawain kali ya karena belum punya basic sama sekali di sana. Berarti lu udah dapet ikannya, terus itu lu diajarin? Iya, diajarin sama orang sono karena gue belum bisa apa-apa. Terus lu itu pas awal-awal masuk, seminggu masuk ya? Iya. Terus ada gak sih kejadian yang memalukan buat lo terjadi di pesantren gitu ada gak? Kebetulan kalau kejadian memalukan gak ada. Atau mungkin gue udah lupain. Cuma ada kejadian gak enak waktu awal gue masuk pesantren. Apa tuh? Waktu itu makanan gue dicolongin. Sama kakak kelas sono. Waduh. Biasa, pesantren itu senioritas. Boleh tuh dikasih tahu kakak kelas siapa itu? Gue lupa, tapi ini orang Jakarta juga. Udah kita gak usah dicari. Skip lah ya. Skip. Terus kenapa tuh dicolong? Dicolong karena mungkin lemari gue tuh satu-satunya lemari yang gampang diambil. Jadi kalau tahu lemari plastik yang kecil lebih tepatnya. Yang begini? Iya, itu kan atasnya bisa diangkat walaupun dikunci kan. Nah,
itu pas gue lagi tidur, waktu itu kan banyak dong makanan anak pesantren baru kan, baru ditinggal. Itu dibuka, gue sadar tapi gue nggak mau bangun kan dari tidur gue. Itu lemari gue diambil, makanan gue diambil. Lemari lo diambil? Bukan, makanan gue diambil. Oke, terus? Tapi untungnya uang enggak. Lu jaga? Uang. Tapi untungnya uang enggak. Gue dengernya orang dianya enggak. Oke, terus? Ya cuma sekedar makanan, gue fine aja lah, nggak ada masalah. Tapi lebih baik izin daripada kalian curi kan gitu. Itu pas lo kelas berapa tuh kejadiannya? Masih kelas 3 awal masuk. Berarti emang ada senioritas ya? Ada, pesantren tuh ada banget senioritas. Ada. Terus waktu lu SMP, berarti kan lu udah jadi seniornya nih. Mungkin kalau pas kelas 7 lu masih kayak adik lah ya. Iya. Tapi pas lu kelas 8 kan ada gak sih perbedaan, gila gue udah gede nih, gitu ada gak sih? Kalau kelas 8 waktu itu belum, karena baru setahun naik satu tingkatan, jadi gue nggak ngerasa tua. Tapi gue seneng waktu itu kedatangan adik-adik kelas. Oh, oke. Terus? Kedatangan adik kelas di lantai atas, terus gue kenalan. Kebetulan ada orang Jakarta juga, rumahnya deket gue, kelas 7. Jadi gue kenalan sama dia, gue ngeklop kan. Sampai sekarang malah masih main. Sampai sekarang masih main? Masih main. Boleh nggak disebut namanya? Satria. Orang atas. Makasih ya lo udah menjadi teman kakak yang sotoy ini. Oke, terus abis itu lu tuh temen-temenan sama satu angkatan lu tuh ngerasa banget gak sih solidnya? Kayak kan ada tuh orang-orang yang kayak gue gak ngerasa kelas gue solid nih. Terus lo ngerasa gak sih kelas lu solid? Pasti kalau di setiap pesantren pasti selalu ngerasa solid, karena di pesantren juga ditempa buat solidaritas lo. Dari mulai organisasi, acara, atau banyak lah di pesantren tuh. Organisasi lo dulu ikut organisasi juga? Enggak, kebetulan enggak, tapi gue tahu organisasi. Oh, oke. Terus SMP lu tuh dulu ada, bukan SMP sih, pesantren lu ya? SD, SMP. Ada ini gak sih, ada kayak acara, kan biasanya pesantren tuh suka ada acara, ngadain acara besar gitu, terus ngundang sekolah-sekolah lain gitu. Ada gak sih? Kalau itu ada. Ada, waktu itu waktu SMP. Jadi gue kira kan awal ekspektasi gue masuk pesantren ya kayak ya udah pesantren tuh dulu sekedar hidup bareng. Apalagi gue SD juga udah tahu kan hidupnya kayak gimana. SMP gue nggak expect bakal wah ternyata seseru ini ya pesantren. Gue diajarin organisasi itu sampai ngadain event buat nginvite sekolah luar. Kita nginvite sekolah luar, terus juga lomba ya kayak biasa, ada futsal. Ya, kayak pensi-pensi gitu lah ya, kayak cup, pensi gitu. Kalau kalian mau nyari, coba deh cari Ikosa. Ikosa guys, cari Ikosa. Gimana tulisannya spell? Nggak saya. IKOSA ya, kayak gitu. Ikosa. Terus lu kayak berarti lu ada video-video nggak sih kayak dokumentasi gitu? Betul, waktu itu bukan tim dokumentasi, tapi ada ya. Coba searching aja di YouTube. Oh berarti seru banget ya SMP. Terus lu pernah nggak sih ngerasa pas lu selesai dari pesantren, lu kan pasti sedih banget, sedih gak? Ya lumayan sedih dong. Terus lu pisah sama temen-temen lu, tuh lu masih ngobrol kan sama temen-temen lu sekarang? Masih, cuma jarang. Ada beberapa yang mungkin masih main sampai sekarang, tapi nggak banyak. Nggak banyak, oke. Terus kalau soal tadi makanan lu dicolong, makanan lu dicolong tadi kan sama kelas lu, itu lu alternatifnya apakah lu bisa beli lagi di sekitaran sana? Ada nggak sih snack kayak gini lu ada gak di sekolah dulu? Kalau di SD banyak. Di SD banyak, oke. Tapi waktu di SMP nggak ada. Nggak ada. Berarti lu waktu SMP nggak makan nih kayak ginian nih? Dibawain orang tua kalau jajanan kayak gini. Oh, dibawain orang tua. Berarti boleh gak sih kita sambil makan? Boleh, oke. Ayo kita makan Kak Oto ya. Yang enak yang mana? Yang enak. Capcip dulu, kita capcip aja bisa gak? Gak usah deh, gue mau yang ini. Bagus warna emas lah. Jangan, nanti berisik. Gue mau ini. Terus sambil makan ya guys. Kalian juga di rumah kalau belum makan dulu guys. Oke guys, ini kalian tahu gak ini apa? Ini bukan permen kaki biasa guys. Ini permen kaki penyok. Boleh di review dulu, ini tuh namanya apa? Nah ini tuh biasa makanannya yang ada di keluarga. Jadi kalau lebaran pasti keluarga kalian punya coklat ini kan? Iya guys, coklat roka. Ini pasti yang satu plastik gede gitu ya. Satu plastik gede pasti, nih anak-anak makan gitu. Terus abis itu anteng aja. Tapi ini enak deh. Enak. Banget. Emang enak? Apalagi mau puasa kan? Oh iya, mau puasa guys.
Kalian udah nyiapin apa aja buat kalian udah nyiapin apa aja? Apa sih? Kalian udah nyiapin apa aja guys buat puasa? Ini kita udah mau masuk bulan Ramadan loh guys. Kalian yang cewek-cewek nih udah pada bayar puasa belum tahun lalu? Bayar puasa tuh apa? Bayar puasa tuh kalau lo puasa yang dapet- telat ya? Enggak, lo lagi dapet kan nggak boleh puasa. Iya. Ya abis itu lo harus bayar puasanya karena itu puasa wajib. Oke lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai makanan di SMP ya. Iya. Lu tadi tuh sempat mention juga kalau nggak salah teman-teman lo tuh sampai sekarang masih ada yang lu kenal, maksudnya masih deket ya, masih suka ngumpul. Masih ngumpul tiap hari, kadang ada. Tiap hari. Enggak sih, enggak tiap Ya, hari. pokoknya sering lah ya. Pokoknya sering, seminggu sekali pasti ada. Oke, terus lu berarti sama dia dulu pas SMP solid banget atau kayak baru pas setelah lu udah nggak pesantren lu baru deket gitu? Gua sama dia tuh udah kayak gini nih. Kalau kalian tahu Siapa ini tuh namanya sebut. sama Bule terus juga sama Bule. Satria. Bule sama Satria tuh, Satria yang tadi. Gue udah kayak kelas gini. 7 yang begini banget tuh. Terus lu tuh dulu saking solidnya nih, lu kan pasti solid nggak di kebaikan doang dong? Pasti ada gak sih kayak lu tuh abis ngelanggar terus lu dihukum gitu, ada gak sih? Kalau di pesantren kayak gitu pasti ada. Ya solid. Misal kayak mau cabut keluar pesantren, dalam artian kita pulang ke rumah dong. Itu biasa kita saling tolong menolong. Oke, gimana Entah itu tolong manjat atau buangin tas ke area luar pesantren atau juga bisa minta ke kakak kelas. Biasanya kan ada nih adik kelas yang sosokan pengen deket dong sama kakak kelas. Pengen deket biar dia dapat izin akses kayak surat keluar pesantren gitu. Karena kan yang megang aksesnya kakak kelas. Kadang ada beberapa yang kayak gitu. Kadang juga ada itu yang minta tolong kakak kelas. Terus juga ada yang emang bantuan dari temen. Lebih banyak itu sih. Gue juga malah pernah lompat dari tembok buat cabut doang. Oke. Nah tapi temboknya nggak tinggi. Oh iya. Tembok pendek. Oke. Terus lu pernah nggak kayak dihukum misalnya kayak di lapangan, dijemur gitu, pernah nggak lo? Nah, kalau itu di pesantren ada. Ada Dibotak. dibotak. Kadang dibotak. Dicukur. Iya dicukur. Rambut kalian tuh kalau di pesantren ya entah nggak semua pesantren tapi pesantren gua. Ini berdasarkan pesantren gua ya dicukur ada. Cukur kayak gini nih. Misal rambut kayak gini panjang. Ini harus dicukur tengahnya, nggak boleh sampingnya doang. Jadi biar rapi. Oh. Ini kayak sekolah juga pesantren tuh. Iya berarti oke. Terus gue mau nanya nih, berarti sekarang lo lagi kuliah atau kerja atau masih sekolah? Masih sekolah. Kemarin lulus SMP, sekarang masuk SMK. SMK, berarti SMK itu kejuruan dong? Iya, SMK Jurusan lu? kejuruan. Gua multimedia. Multimedia, seru gak sih multimedia? Multimedia seru banget, apalagi kalau kalian suka ya. Oh. Entah itu suka gambar, kalian bisa ngasah kemampuan gambar kalian jadi digital, ngebuat ilustrator. Oh gitu. Terus juga ada desain, ada fotografi, banyak. Berarti lu suka gambar? Gambar suka. Terus lu sekarang tuh ada kesibukan apa lagi? Sibuk apa? Kalau kesibukan sekarang kan kebetulan gue masih kelas 2 SMK. 2 SMK, 11 ya berarti? Iya kelas 11, lagi PKL. PKL tuh apa? Praktik kerja Lapangan. Oh, Iya. berarti kerja lapangan tuh berarti kayak magang gitu ya? Iya magang. Kebetulan gue magang di kantor waktu itu. Sekarang ya. Sekarang gue lagi PKL sekarang. Oke. Magang di satu kantor. Nggak boleh disebut ya. Oke. Gue lagi magang di satu kantor, ngambil pengalaman dari sana, terus juga kenal orang-orang baru di PT sana. Lu tuh berarti sekarang di kantor tuh sama teman-teman lo juga di sana satu jurusan semuanya di sana atau gimana? Kebanyakan dari temen gue kan udah dapet per kelompok. Oh berarti kantornya beda-beda? Iya kantornya beda-beda. Tapi gue kebetulan tuh anak tiri mungkin di sekolah ini ya. Gue anak tiri. Gue gue PKL sendiri. Jadi sendiri. Tapi seru banget. Sendiri itu nggak ngejamin kalau kalian tuh bakal nggak enak, nggak betah kalau kaliannya jadi orang yang tapi itu easy sesuai going. kantor gak sih? Enggak sih, enggak juga sesuai diri sendiri malah. Sesuai diri sendiri. Kalau kalian orang yang easy going atau gampang bergaul ya mau membawa apapun enjoy kalian. Tapi tetap aja gak sih kayak kan lu nih waktu dari SD Islam ke SD pesantren itu kan juga culture shock ya. Ini kan? Lu dari sekolah tiba-tiba lu umur segini, umur lu berapa? Masih 16. Dari lu 16 tahun nih harusnya lu masih sekolah, masih belajar, masih ujian. Terus lu sekarang ke kantor itu lu gimana? Culture shock gak? Culture shock. Pasti kaget, apalagi perjalanannya.
Itu perjalanannya ngelewatin pusat Jakarta. Jadi yang biasanya gue tuh pulang pergi buat main, tapi ini kayak buat kerja. Gue bareng orang-orang kerja, jadi gue sempet kaget. Terus juga lingkungan di kantor sama orang dewasa. Gue kaku awal masuk ke situ kayak wah. Tapi ayah gue ngajarin buat coba easy going, jadi gampang kenalan sama banyak orang, biar disenengin di kantor. Sampai sekarang. Berarti PKL lu berapa bulan PKL-nya? PKL kan ada yang 6 bulan, terus juga ada yang 3 bulan. Kebetulan gue dapet yang 3 bulan. Oh, lumayan juga ya 3 bulan. Kangen gak lu sama sekolah? Sekolah kan kayak beda banget, gila. Lu sekolah nih, lu sekolah sama temen-temen lo, terus tiba-tiba lu ke kantor, lu harus ketemu sama orang-orang yang jauh lebih tua dari lo, terus lo kayak kak boleh nanya nggak, atau mbak boleh nanya nggak, mas boleh nanya nggak, dari yang lo tadi kayak boleh nanya dong gitu. Beda kangen banget. Gak sih sama sekolah? Kalau kangen sama sekolah, kangen banget sama lingkungan sekolah kan. Biasanya pagi bareng teman ketawa-tawa. Ini pagi-pagi masuk kantor kita harus sudah fokus kerja. Nah itu pokoknya beda banget lah. 3 bulan yang pokoknya. Tapi banyak pengalamannya kan? Banyak, kalau pengalaman banyak, tapi yang namanya kangen tetap kangen. Iya benar. Itu berarti lu PKL kerjaan lu ngapain tuh? Apakah lu kan multimedia ada banyak nih cabangnya, entah lu videografi, fotografi, editing, atau ada graphic design, lu apa? Kalau gue itu di kantor di graphic design. Graphic design. Lu berarti mengedit suatu apa nih? Maksudnya kayak lu gambar atau lu atau ngapain gitu? Atau ngedesain ya mungkin. Kalau gue sendiri megang di akun sosmed, entah itu Instagram, TikTok, YouTube. Nah kayak ini, gue lagi ada di YouTube. Oh iya, bener ya, bener. Entah itu YouTube, Facebook, pokoknya banyak. Jadi kita kayak sosial media sekarang kan bukan banyak untuk luas, luas. Apalagi kan sosial media sekarang tuh bukan untuk jualan, tapi lebih ke buat interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi gimana caranya kita tuh ada pendekatan, gak cuma sekedar jualan. Jadi pokoknya. Jadi orang tuh tertarik lah ya. Iya, intinya kayak gitu. Tapi sebentar, gue mau minum. Oke, minum. Mulut gue kering. Boleh minum. Mulut gue kering, oke? Silakan minum. Jadi gue juga makan permen dulu guys. Ini ada makanan apa lagi sih? Ini ada makaroni tau? Makaroni apa? Gimana ya kak bukanya? Ada sister gak sister? Help. Ini udah kebuka. Thank you kak. Thank you kak. Thank you kak Dia. Aku bukain buat kamu kak Okoy. Apa sih ini? Makaroni apa sih? Makaroni. Ini ada gak di SMP waktu itu? SMP ada sih. Ada bawa beberapa yang bawa makanan kiloan juga. Kiloan? Berarti buat bagi-bagi? Iya. Cuma rame-rame. Gak tau, makan bareng mulu. Enak guys. Cuma ini adalah makanan terenak dari semua ini, gue buang aja. Jangan dong. Oke. Nggak boleh mubazir. Enak banget. Oke guys. Boleh gak dibukanya yang gede? Boleh. Tapi kan kita makannya harus play di depan kamera. Slay. Gimana gini? Gimana tadi? Kakinya gini. Gak bisa gua. Gitu kayak. Terus lanjut sampai mana? Udah, mulut gua kering. Kering banget. Mungkin saya juga. Oh iya. Pura-pura. Ini masukin ya. Gua pengen tahan kanan. Gak sehat ya? Penyok kakinya. Oke. Ini adalah satu-satunya kaki yang gak bau sikil. Bener sih. Ada yang mulai. Oke. Tadi sampai mana kak? Apanya? Ngobrol udah kita sampai mana? Ntar deh, mic gue kayaknya gue mau taruh sini. Terus berarti lo ini sekarang kan lagi kok gitu mulu sih? Sampai mana ayo? Ya tadi sampai mana ya guys ya? Tadi PPKL kan? Coba ingetin komen di bawah guys. Tadi sampai mana ya obrolannya? Oh, berarti lo tuh graphic design ya untuk sosmed. Iya. Untuk sosmed berarti lo berkecimpung di dunia editing design. Iya, di dunia sosial media juga. Berarti lo sekarang nih udah masuk bulan ke berapa? Udah berapa lama PKL? PKL kalau sekarang baru udah masuk yang kedua bulan malah. 2 bulan, berarti sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi
kita akan resmi menamatkan PKL. Lalu akan masuk ke SMK lagi berarti. SMK lagi, ketemu teman-teman lagi. Ya. Terus sebelum lo PKL itu berarti berapa setahun lebih ya? Satu setengah tahun berarti sebelum PKL kan? Iya. Jadi kita diajarin basic di SMK buat desain, terus di PKL kita ditempa 3 bulan tuh desain. Berarti lo tuh sebelum PKL sebelum PKL berarti lo udah sempet ngalamin sekolah offline juga kan berarti? Udah sekitar setahun lah. Setahun sekolah offline berarti lo udah sempet ngerasain karya wisata gitu loh? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan sama teman kelas ada. Udah ada. Apa tuh? PLS, pembelajaran luar sekolah. Wah, apa tuh? Jadi kita belajar ke kantor kayak TV. Berarti kemarin ke mana tuh? Ke daerah mana? Waktu pas PLS gue ke Bandung. Di Ya. Bandung kini berbeda. Sesuai namanya kan PLS, pembelajaran luar sekolah. Ah. Jadi gue belajar sesuai jurusan masing-masing. Oh, berarti tetap belajar tuh jalan-jalan ya? Tetap belajar, tapi lebih banyak mainnya sih sebenarnya. Ya, tapi berarti lo mengunjungi suatu tempat atau gimana? Pasti. Jadi waktu itu belajar kan, gue ke salah satu stasiun TV, terus juga ke RRI Bandung, Oh, oke. salah satu radio Indonesia Oh iya. di Bandung. Terus di RRI lu belajar apa gitu? Jujur ya kalau gue, Belajar main di sini. gue nggak dengerin waktu itu. Oke. Lebih baik dia diam daripada dia sotoy guys. Iya, karena lu tau kan gue Iya. Namanya itu otoy guys. Kenapa otoy bukan sotoy? enggak kan, lebih jelek kalau manggilnya sotoy, aneh. Iya ya, nggak jelas ya. Jadi orang meningkatnya otoy. Lanjut ya. Berarti lu pas PLS doang berarti. PLS, ya mungkin yang berkesan PLS, sisanya nggak ada sih. Oke, berarti lu tapi selain PLS pasti ada dong kegiatan-kegiatan offline yang biasanya dibuat sama kakak-kakak OSIS itu, ada apa aja? Maksudnya kayak yang berkesan buat lo? Ada kelas meeting mungkin? Kebetulan kan kalau di sekolah kan pasti banyak lombanya. Entah itu 17-an, kelas meet yang tadi kayak disebutin. Ya pasti banyak dong dari kakak-kakak OSIS. Nah, kebetulan gue pernah lomba, waktu itu lagi Lomba iseng? Karena niatnya bercanda. Oke. Pas lomba juga kan orang-orang pada serius, tapi kelas gue tuh malah bawa sorban, terus juga Berarti, ini Oke. dai lu mewakili kelas lu? iya, gue mewakili kelas. Oke. Terus lomba antar kelas, kita nontonin yang lomba. Nah, niat gue itu maju buat seneng-seneng aja, mak, biar ada yang ngewakilin. Iya. Akhirnya gue bawanya bercanda. Itu gue pakai ini gamis temen gue. Dia badannya lebih gede, mungkin 3 kali lipat dari gue kali. Oke. Itu gue pakai kegedean. Terus? Pada ketawa. Ya akhirnya emang mungkin pembawaannya lucu atau jadi nyenengin gitu kan. Entertaining lah ya. Padahal materi biasa aja. Tapi gue bisa juara 3. Ingat gak materinya apa? Waktu itu temanya emang disuruh puasa. Oke, boleh dicontohin dai di sini? Enggak. Sebenarnya pasti kalian pada apa lah ini yang ya ayyuhallazina amanu itu iya, pasti iya. ada pada apa. Oke, terus berarti itu tapi menang apa enggak? Kan bercanda. Menang. Menang. Iya. Bercanda menang, guys. Emang orang kayaknya dia sotonya profesional ya. Terus tapi berarti lu waktu dai itu lu nambah-nambahin sesuatu kah biar lu menang atau lu ikut teks? Atau ada teks gak? Kebetulan di waktu itu ada Ada teks. ada teks, gue pakai teks. Yang gue search di Google kan teksnya basic banget ya. Misal kayak contoh orang batal puasa, misalnya kayak makan gitu. Nah di teks itu kayak gitu, maksud gue basic banget kan. Jadi gue sekalian bercanda juga bawaannya kayak puasa itu gak boleh makan di warteg bareng temen atau ya mungkin yang kayak gitu. Gue rada lupa juga sih sebenarnya. Jadi ya pembawaannya fun, menang juga ya. Menang juara? 3 doang. Ya gak apa-apa lah itu. Lu kan pulpen gue mana? Itu. lanjut. Oke. Terus udah menang lomba dai, ada lomba dai berarti itu menang. Iya, lomba dai. Terus lu ada menang-menang yang lain nggak? Kalau menang yang lain ada sih, cuma rata-rata per tim ya. Apa tuh contohnya? Basket. Berarti anak basket. Gua Abas. Anak basket banget nih. Abas tuh anak basket, jadi gua gini, hidup gua tuh gini. Jadi hidup lu bola. Oh enggak.
kebetulan gue abas, gue emang anak basket banget malah Oke. waktu itu. Lu shooter? Enggak, gue playmaker karena badan gue kecil. Oke. Itu pas itu nggak usah sebutin. Terus Oke. ada lomba fashion show, gue Oke. pernah menang. Fashion show? Iya, waktu Jadi itu. lu anak basket yang bisa fashion show? Enggak sih fashion show juga kan karena gue mau seneng-seneng rata-rata lomba. Oh, jadi lu bercanda doang nih buat wakilin kelas ya? Bercanda. Lagi? Gue bercanda. Main lah. Gue kira kan fashion show itu outfitnya pada biasa aja dong karena anak sekolah biasa. Sampai sono pas gue lihat outfitnya bener-bener kayak suka Bapak Presiden R. Soekarno. Berarti ini maksudnya fashion show Untuk sekolah hari Hari Pahlawan. Oh, Hari Pahlawan, oke. Jadi temanya pahlawan. Kita fashion show. Wah, outfitnya keren-keren banget waktu itu. Gue kebanting. Nah, di waktu kayak gitu Di baru Smackdown. Cool. outfit gue tuh waktu itu kebanting banget kan. Kayak, ini tuh outfit lu tuh paling jelek. Kayak ya udah sekedar jas aja kan, beda banget sama yang lain. Situlah gue kepikiran gimana sih caranya gue menang kan. Dari situ gue bawa buat bercanda lagi. Gue bawa fun, gue udah mulai nggak tegang. Akhirnya gue fashion show di tengah. Mungkin kan kalau yang lain cuma sekedar baju bagus, salaman. Pose gitu ya? Iya pose. Gue gimana caranya mau nambahin suatu hal yang beda agar semua orang tuh tahu kalau gue tuh Ir Soekarno waktu itu gue peranin. Akhirnya gue cari yang identik sama Ir Soekarno. Waktu itu gue bacain proklamasi. Oh. Jadi di depan situ gue bacain proklamasi. Ya mungkin pada suka kali ya. Karena tiba-tiba gue teriak dong. Mungkin yang lain gak ekspektasi kayak yang lain tuh pada jalan. Tapi gue berhenti di tengah langsung gue bacain itu ya. Wah ini satu hal yang berbeda. Akhirnya lagi-lagi dimenangin. Padahal Juara lagi. Tapi tetap juara 3. Itu kutukan deh kayaknya. Enggak, itu kan kutukan. Berarti itu kayak angka ini gak sih? Apa? Angka cantik lu. Angka cantik lu. Apa pengaruhnya? Angka keberuntungan lu. Enggak sih. 3. Enggak. Nggak boleh ya kita ngomongin angka keberuntungan ya. Enggak boleh itu. Oke. Terus berarti lu udah menang lomba dai, menang lomba basket, menang fashion show. Lu ada ini gak sih kayak memori-memori lain yang bikin lo gila, sumpah ini seru banget gitu? Di SMK ini? SMK? Nah, SMK juga banyak. Boleh gak sebutin? Kan kemarin SMP sama SD lu 5 tahun nih, SMK baru 1,5 tahun, tiba-tiba lo dipisah mencar-mencar kantor kan? Emang ada yang seru-seru lagi? Nah, kebetulan kan SMK gue ini sebelahan sama SMA. Kita masih satu yayasan. Oke. Dia pernah mengundang salah satu penyanyi. Siapa tuh? Mungkin kalian tahu lagu-lagunya ya, karena udah Booming. sama sering kalian dengar di TikTok atau di manapun. Jadi pernah mengundang Fairy Tail atau Viera. Ini Viera. Ini kan tahu nggak? Tahu. Coba nyanyi dong lagunya. Seandainya Ya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Udah, lanjut. Meninggalkanku sendiri bersama Bayangan. Oke. Itu boleh di pipip gitu aja. Oke. Oke, lanjut. Lalu maksudnya aneh banget. Mulut gue kering banget, Cok. Minum dulu ya, guys. Kebanyakan ngomong, kering gitu. Oke. Berarti sekarang lo abis selesai, kalau misalnya nanti selesai PKL udah tinggal 1 tahun lagi berarti. Iya, 1 tahun lagi. Lo sedih Sebelum gak? lulus. Lo sedih gak? Kayaknya bakal sedih sih kali ini. Karena Ya banyak kejadian terus ini yang mungkin kalau gue udah kuliah gue gak bakal ngalamin ini lagi. Apalagi kan banyak orang bilang ya kayak masa SMA atau masa SMK tuh masa-masa paling seru. Iya. Cinta-cintaan ada. Banyak kan Pacar pokoknya. enggak? Pacar? Enggak. Oke, berarti enggak ada cita-citaan di sekolah. Pernah ada. Sumpah lu harus denger soundnya nanti. Oke. Pasti ada, gue juga ada cita-citaan. Ya mungkin kalau lulus ya nggak bakal ada kayak gini lagi. Mungkin bakal gue bakal sedih atau ya, gue nggak tahu sih Jadi bakal kayak gimana. mungkin Iya. ya. Terus berarti lo nanti kalau udah lulus udah ada kepikiran kah mau ke mana? Entah kuliah atau kerja kan, kalau SMK bisa langsung kerja ya? Bisa. Kebetulan kalau
Gue pribadi, gue udah nyiapin plan-plan nih dari sekarang. Buat kalian juga mungkin yang masih SMK atau SMA, gue banyak dapet saran dari tempat PKL gue, orang tua gue, buat plan dari sekarang, buat langkah gitu, biar kalian kedepannya gampang. Gue juga udah nge-search beberapa universitas sama apa sih jurusan yang masuk buat ini, buat apa? Jurusan Multimedia gue sekarang. sekarang. Nah, kebetulan ada DKV. Lo mau masuk dengan apa ya? Bisa jadi. Cuma kan kalau DKV yang viral sekarang Nirmana. Iya, Lo Nirmana berarti bentuk. lo multimedia ini pernah bikin Nirmana nggak? Mungkin baru Nirmana yang ditulis-tulis, tapi gue rada tertarik tuh sama Nirmana bentuk. Nah, jadi mungkin kalau gue masuk DKV bakal buat itu, gue nggak tahu sih bakal kayak gimana. Tapi Ada lo yang ngincar. karena gue juga seneng kali ya mas ini, jadi ya bakal fun kerjanya. Tapi ada beberapa orang yang bilang itu susah atau bikin stres gitu. Gue nggak tahu sih. Ini Karena coba orang dulu. nggak enjoy kali ya ngerjainnya. Ya mungkin enjoy, tapi kan orang ada capek. Oh iya bener ya. Orang ada Bener. capek. Jadi kayak kita sekarang kita udah blunder nih. Terus habis itu berarti lo tujuannya mau kuliah dulu gitu ya? Kuliah, habis itu kerja dong. Lo punya ini nggak sih idola lo sendiri dalam hal kayak misalnya dia ilustrator atau dia apa gitu yang kayak dalam hobi lo kan graphic design gitu kan? Kalau idola di graphic design, gue lebih suka ke prinsipnya dia. Apa siapa tuh? Itu salah satu desainer Apple. Dia tuh punya 10 prinsip desain logo. Bukan desain, pokoknya 10 prinsip desain. Itu banyak banget pelajarannya walaupun cuma 10. Jadi gue emang suka sama ininya doang, sama Teori, prinsipnya. iya. Bukan sama orangnya. Desainnya sih Oke. enggak. Desainnya bagus. Oke, elegan gitu kalau Apple ya. Untuk ini nih, kalau misalnya lu tuh lagi nggak ada semangat untuk bikin graphic design, lu tuh kayak pasti ada dong orang ada di titik masa capeknya kayak tadi lu Pasti. bilang. Itu lu ada gak sih untuk bangkit lagi tuh lu ada kata-kata semangat dari siapa gitu? Mungkin pacar, walaupun nggak punya. Mungkin lu nonton anime, punya pacar anime mungkin. Enggak ada, itu gue nggak stres itu ya. Oke. Tapi lo nonton ya? Nonton. Oke, lanjut. Oke, jangan keluar. Jangan keluar jalur. Kalau moto ya, Heeh. kalau moto itu kan pasti banyak, tapi ada satu nih yang berkesan buat gue. Apa tuh? Kata-katanya dari Ir Soekarno, Bapaknya. salah satu presiden kita. Bermimpilah setinggi langit, karena bila kalian jatuh di antara bintang-bintang. Waduh. Keren banget tuh guys, itu bisa buat pelajaran ya buat kalian. Bermimpilah setinggi langit, mimpi itu punya semua orang punya mimpi guys. Mimpi itu bebas. Bebas. Bentar, By the way, jam berapa sih sekarang? udah sore. Udah sore. Kayaknya gue harus balik deh. Udah selesai ya? Jadi Iya. tutup dulu. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Makasih udah ngikutin Laina dan Arvio, jangan otoy. Arvio, jangan otoy kayak Arvio sampai akhir. Bye guys. Udah gue cari nyokap gue. Udah, bye. Jangan lupa subscribe.